Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Bandar Lampung, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif Guru CGP Angkatan 9 SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Serta salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang syafaatnya kita rasakan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kegiatan diseminasi budaya positif. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan dari perwakilan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Erna. Yang keempat acara inti, yang kelima penutup. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta di Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Sanalah aku berdiri dari Bandung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Peserta dipersilakan duduk kembali. Yang akan diimami oleh Bapak Sabda Ramilga. Pada Bapak Sabda Ramilga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya radul hajat. Allahumma haqqo warzuqna tibaa wa nabatila batil warzuqna tinam. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamna kama rabbani saghira. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamna. Amin 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 ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya
Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang akan diwakili oleh Ibu Siti Erna. Kepada Ibu Siti Erna saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya, Bu. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan acara CGP calon guru penggerak dengan tema diseminasi budaya positif. Tidak lupa juga kita selalu junjung agungkan sholawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Saya akan menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Sekolah dan permohonan dari beliau karena hari ini tidak bisa menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh para calon guru penggerak karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Beliau berpesan, sepertinya CGP adalah suatu kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat dan berguna untuk para guru semuanya. Kenapa seperti itu? Kita sudah pernah terkena dampak dari penyakit COVID yang melanda seluruh dunia. Oleh sebab itu, karena dampak tersebut, maka kita sudah lama sekali tidak pernah mengadakan atau adanya workshop untuk para guru yang gunanya untuk mengupgrade diri sehingga mengadakan pembelajaran di dalam kelas tidak monoton. Anak-anak yang kita didik di tahun ini adalah anak-anak kita tahu sendiri adalah produk dari anak-anak yang selama ini kita selalu larang menggunakan HP, tapi ternyata sekarang HP-nya selalu dipeluk. Mungkin kalau Bapak Ibu, Dewan Guru yang belum pernah mengikuti CGP atau memang akan mengikuti CGP, diharapkan mengikuti kegiatan pendidikan ini karena kegiatan pendidikan ini sangat-sangat bermanfaat. Khususnya kalau yang sekarang yang mengikuti kegiatan dengan angkatan berapa? Bu Feb, angkatan 9, Bu Epi, yang diikuti oleh Bu Epi, yang diikuti oleh Bu Lusmani dan Bu Febrida, itu adalah salah satunya untuk meningkatkan pendidikan khususnya di SMA 2 Bandar Lampung. Kontribusinya dan umumnya adalah dunia pendidikan di luar sana. Insya Allah apa yang akan dikerjakan oleh Bu Epi, Bu Lusmani dan Bu Feb serta guru CGP lainnya, guru penggerak lainnya yang sudah ada di SMA 2 Bandar Lampung akan memberikan kontribusi baik. Bapak Ibu akan menyesal sepertinya saya pernah mengikuti untuk mencoba mendaftar dan ternyata karena memang bukan pengetahuan ya, pengumuman itu saya jarang sekali melihat SIM PKB, jadi saya terlambat melihat pengumuman pendaftaran CGP. Yang saya alami, saya tidak bisa mendaftar CGP karena jam waktu pekerjaan saya atau masa pensiun saya itu tidak kurang lebih dari 10 tahun. Insya Allah saya akan pensiun kurang lebih 6 tahun lagi. Jadi itu akan menjadikan hal yang sangat tidak nyaman karena selama ini saya merasa kok saya mengajar di kelas seperti ini, kok gini-gini aja. Nah dengan adanya CGP maka kita akan bisa mengupgrade diri selain mendapatkan sertifikat, di mana sertifikat itu nantinya akan Bapak Ibu gunakan bisa menjadi kepala sekolah kalau ingin mengembangkan diri, bisa ingin menjadi pengawas kalau juga ingin ke arah sana. Tapi yang pasti untuk Bapak Ibu Dewan Guru yang belum ikut segera mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak dan menjadi guru penggerak. Terus jangan bosan-bosan dan jangan malas-malas melihat SIM PKB-nya.
gitu ya. Itu harapan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi Bapak Kepala Sekolah mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengikuti program CGP, diharapkan segera mengikuti CGP, karena yang saya rasakan adalah kita akan rindu mengupgrade diri kita. Kita kuliah tahun berapa Bapak Ibu? Saya sendiri kuliah tahun 90, tahun 92 saya selesai. Terus saya ikut pelatihan, kalau dulu ada pelatihan guru-guru yang diadakan oleh guru-guru senior, itu terus menerus. Nah, karena kondisi dan pergerakan terus tidak ada, terusnya merasa haus akan hal itu, kalau yang saya alami. Nah, sekarang ada program itu. Maka Bapak Ibu sekali lagi disarankan oleh Bapak Kepala Sekolah dan saya sebagai orang yang mulai dianggap senior juga menyarankan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti program CGP. Mudah-mudahan Ibu Lusmani, Ibu Epi dan Ibu Feb tidak ada halangan yang berarti untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas CGP. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan Ibu Epi dan kawan-kawan lancar menjalankannya. Terus kami ucapkan selamat dan selalu sehat untuk menjaga stamina sampai akhir CGP-nya selesai. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Ena yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya acara inti yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh 3 orang CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Yang pertama Ibu Evi Mariana SPD GR MN, yang kedua Ibu Peprida Rahmi SPD, yang ketiga Ibu Lusmani SPD. Selanjutnya yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Evi Mariana, yaitu materi perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Kepada Ibu Evi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Lusmani yang sudah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi pun. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Ini tugas kami. Guru penggerak itu tugasnya bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Jadi kalau Bapak Ibu mulai diam, saya akan menggerakkan. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Silakan Bapak Ibu berdiri, masing-masing berpasangan. Berpasangan itu berapa orang ya? Bapak Ibu? 2 orang ya. Silakan berpasangan berdua. Masing-masing menatap pasangannya masing-masing. Saling menatap, saling memperhatikan apa yang dilihat dari temannya. Sudah puas menatap? Silakan membalikkan badan. Saling memunggungi. Saling memunggungi ya Bapak Ibu. Nah, masing-masing dari Bapak Ibu ini silahkan melakukan perubahan. 2 perubahan, apa saja? Dari diri Bapak Ibu, dari penampilannya, apa saja? 2 perubahan. Apa saja terserah. Entah yang mungkin jilbabnya dilepas gitu ya, atau bajunya yang dilepas gitu. Silakan. 2 ya, Bapak Ibu. 2 masing-masing 2 perubahan. Jangan diomongin ke temannya, biar mereka yang memperhatikan. Jangan dikatakan. Pokoknya itu rahasia kita dulu deh. Perubahan yang kita lakukan itu rahasia kita dulu. Oke? Sudah? Boleh entah lengannya, entah kancing bajunya dibuka, entah papan namanya. Tapi kalau mau brosnya dibuka misalnya, dikantongin ya, nanti kelihatan sama temennya. Iya, kan begitu maksudnya. Kalau tadi tuh sudah bilang kacamata dilepas, oh sudah tahu berarti nanti tidak perlu memperhatikan. Oke, sudah siap ya? Masing-masing 2 perubahan. Ya.
boleh membalikan badan lagi. Sekarang saya mau bertanya kepada Ibu Nurul dan Ibu Zulfa, perubahan apa yang ada di Ibu Nurul, Bu Zulfa? Yang pertama, tidak menggunakan nemtek ya Bu Nurul? Benar? Bros, berarti salah. Memang Bu Nurul nggak mau pakai nemtek tadi. Kemudian apalagi Bu? Apalagi Bu perubahannya Bu? Lengan bajunya dilipat. Ah iya, lengan bajunya benar ya Bu Nurul? Lengan bajunya dilipat. Tadi nggak dilipat ya Bu Nurul ya? Iya. Sekarang kalau di Bu Zulfa, Bu Nurul coba lihat apa perubahan yang ada di Bu Zulfa? Enggak ada nemteknya. Tadi pakai. Tadi pakai nemtek, sekarang tidak menggunakan nemtek. Kemudian apa lagi Bu? Jilbabnya mungkin. Jilbabnya disempangkan ya. Iya, berarti Bu Nurul sangat memperhatikan Bu Zulfa ya. Terima kasih Bu Nurul dan Bu Zulfa. Kemudian saya beralih ke Bu Herlin dan Bu Sijar. Bu Sijar, apa perubahan yang dilakukan oleh Bu Herlin? Ini dibuka tuh kancingnya, ya kan? Kancing bajunya dibuka. Iya, Kancing lengannya ya, bukan kancing baju. Lengan. Kancing bajunya dibuka, kancing lengan baju. Kemudian Kemudian dia cuma satu mengalami perubahannya, dia bingung satunya apa. oh benar ya Bu Herlin cuma satu, iya benar. Nah, betul ya. Besok banyak berubah lagi Bu Herlin. Kalau dengan Bu Sijar, apa yang berubah? Sama lengan bajunya tadinya nggak dilipat. Lengan bajunya tidak dilipat, tadi sekarang dilipat. Kemudian Satu lagi. satu lagi Pasti sulit. Nggak kelihatan saya gue. nggak kelihatan. Saya- Coba diperhatikan karena lagi. Salah satu yang saya pasti rahasiakan gitu loh. Nggak bisa setiap orang melihat saya. Tapi ini saya minta perubahan yang bisa dilihat oleh orang lain Bu Sijar. Coba deh. Bu Sijar jangan gagal paham. Coba Dia deh. disumputin ya nggak bisa nggak Enggak, kelihatan tapi saya. saya ada perubahan. Oh, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ya Bu Sijar. Bu Sijar. Oh tadi Bu Sijar kayaknya ngantongin kunci, ya ngantongin kunci. Terus kuncinya ditaruh di atas meja. Oke baik, terima kasih Ibu, silakan tepuk tangannya. Ya, setelah melakukan ice breaking ini, apa sih yang Bapak Ibu rasakan? Tadi ngantuk sekarang nggak ngantuk. Oh tadi nggak ngantuk. Oh tadi saya lupa menanyakan kepada Bu Anas ya, apa saja yang perubahan yang terjadi pada Bu Ayu. Saya lupa menanyakan kepada Bu Anas tadi karena saya sempat melihat Bu Anas agak merem-merem sedikit gitu. Selain tidak mengantuk, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak? Senang nggak hatinya? Senang tentunya, terima kasih dan alhamdulillah hari ini saya sudah memberikan sedikit kebahagiaan kepada Bapak Ibu. Baik, saya akan memulai materi yang menjadi kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan diseminasi atau pengimbasan program CGP Angkatan 9 untuk SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Materi kita hari ini adalah budaya positif. Saya ada satu pertanyaan. Apakah di SMA Negeri 2 Bandar Lampung sudah memiliki budaya positif? Sudah. Boleh dibantu Bu Herlin, budaya positif apa salah satunya yang ada di SMA Negeri 2? Budaya positif yang pertama, misalnya ketemu sama guru itu harus bersaling berjabat tangan atau mengucapkan assalamualaikum seperti itu. Terima kasih ya Bu Herlin. Ini maksudnya adalah senyum, sapa, salam, sopan, santun, ya. Itu budaya positif satu pertama yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Ada lagi yang bisa bantu saya? Mungkin Bu Darmini. Oh iya, budaya positifnya sebelum memulai jam pelajaran kita diadakan mengaji atau tadarus. Ya baik, Bu
budaya positif yang kedua adalah pembiasaan mengaji ya. Dari Pemprov memang sudah dianjurkan ya untuk melakukan pembiasaan langsung mengaji ya, begitu. Kemudian Bu Anas mungkin mau menambahkan budaya positif apa saja, apalagi yang ada di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Terima kasih Bu Evi. Yang baru-baru ini sekarang kita sudah membiasakan tiap jam 10 kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian tiap jam 15:15 kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ini sungguh bagus sekali. Baik, terima kasih Bu Anas. Ya, kita membiasakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga lagu Padamu Negeri 15 menit sebelum pembelajaran berakhir. Ada lagi mungkin? Ada Bu. Siapa? Oh ya, Bu Erna. Boleh Bu Erna, silakan. Terima kasih Bu Evi. Budaya positif yang Bapak Ibu harus jeli. Pertama kali Ananda masuk di jam pagi hari, Ananda sudah disambut oleh tim Kamtipsek. Dan tim Kamtipsek itu diwajibkan menanyakan Anandanya, kalau yang lesu, kenapa kok lesu? Yang semangat, ayo semangat. Yang kurang bergairah, ayo bergairah. Minimalnya dipegang pundaknya, dipegang tangannya, dan itu memberikan rasa aman dan tentram kepada Ananda. Mudah-mudahan Ananda semua merasakan pada saat belajar bahagia. Itu sih budaya positif yang selama ini terlihat ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Erna. Itu tadi tambahan dari Bu Erna ya tentang senyum, sapa, salam, sopan, santun, itu yang sudah dibudayakan di sekolah kita ya. Nah, sekarang tentang budaya positif itu sendiri. Budaya positif itu apa ya? Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Kebiasaan yang bernilai baik, kemudian yang berpihak kepada peserta didik. Coba mungkin slide-nya Bu Fefrida. Budaya positif ini, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, di dalam budaya positif ini ada 6 konsep, 6 inti konsepnya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada 6 konsep budaya positif ini. Tadi yang pertama waktu kita ice breaking kita sudah melakukan perubahan ya, perubahan yang artinya perubahan yang dilihat oleh orang lain, begitu ya Bapak Ibu. Perubahan itu mau positif mau negatif, perilaku itu positif atau negatif itu semua memiliki tujuan. Jadi kita tidak bisa menjudge atau mengadili seseorang atas apa yang telah dia lakukan. Baik, pada kesempatan ini saya menyampaikan 2 materi, yaitu perubahan paradigma pembelajaran dan disiplin positif. Untuk konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman bagi murid-murid agar mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi, sekolah itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah lahan, tanah. Siswa adalah benih dan kita adalah petaninya. Jadi lingkungan sekolah yang positif, benih yang unggul, bibit yang unggul,
tidak akan tumbuh secara baik ketika tidak mendapatkan treatment atau pendidikan, pengajaran yang tepat, begitu. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, boleh slide-nya Bu Febrida, Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun kodrat yang terdapat pada anak tersebut, bukan merubah artinya merubah watak mereka. Mereka punya dasar masing-masing, mereka punya pembawaan masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengubah, kita hanya menuntun untuk memaksimalkan mereka mendapatkan kontrol diri, sehingga mereka dapat mengontrol diri mereka dengan sadar mereka disiplin, dengan sadar mereka belajar untuk diri mereka sendiri, bukan untuk siapa-siapa, bukan juga karena dipaksakan, begitu. Nah, Bapak Ibu, terkait kontrol diri yang tadi saya sebutkan, sekarang Bapak Ibu saya minta lagi untuk ice breaking lagi. Kita bermain lagi. Boleh? Silakan berdiri, berpasangan lagi, silakan Bapak Ibu. Gak ada pasangan lagi? Dengan bulus mani mungkin? Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu genggam kuat-kuat, salah satu menggenggam tangannya kuat-kuat, dan yang satu lagi berusaha sekuat tenaga untuk membuka genggaman itu. Anggap saja yang ada di genggaman Bapak Ibu itu adalah benda yang sangat amat berarti buat Bapak Ibu. Salah satu saja mengepalkan tangan. Jadi yang satunya mau membuka dengan menggelitik misalnya, dengan marah misalnya, dengan apa saja. Yang penting itu harus terbuka. Dan salah satu Bapak Ibu yang menggenggamkan tangan, Bapak Ibu juga punya pilihan apakah tangan itu bisa dibuka genggamannya ataukah tidak, ya. Jadi Bapak Ibu silahkan dengan cara apapun itu genggaman dibuka, dan Bapak Ibu yang menggenggam tangan silakan dengan cara apapun pertahankan genggaman itu, karena ini adalah hal yang sangat berarti yang sangat berarti buat diri Bapak Ibu. Silakan. 1, 2, 3. Boleh digelitik, boleh dimarahkan, dibentangkan, silakan. Ya, siapa yang sudah berhasil melepaskan genggaman? Oh, Devi. Sekarang Bu Lesmani dan Bu Herlin tidak terbuka. Bu Febrida dan Bu Siti Erna tidak terbuka. Bu Nurul juga tidak terbuka. Bu Anas juga jangan, harus ada treatment. Digelitiki. Ini Bu Ayu dengan senior sudah jadi takut-takut ya. Jadi saya takut-takut. Kalau Bu Febrida nggak geli digelitiki, dimarah, dibentak, diapakan saja supaya tangannya terbuka. Oke, yang sudah berhasil siapa? 1, 2. Ya, hanya 2 orang yang berhasil. Maju yang sini. Maju Ibu, silakan Ibu. Maju. Boleh maju Bu, yang berhasil pasangannya. Boleh maju tadi 2 pasang. Tadi yang Bapak tadi berhasil kan melepaskan genggamannya? Nah, ini pasangan-pasangan yang berhasil melepaskan genggaman tangannya. Saya ingin bertanya, ini ada pertanyaan. Apakah Anda
atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Ini jawabannya iya ya. Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Siapa yang tadi kepalan tangannya terbuka? Silakan Bu. Apa alasannya kepalan tangan Ibu terbuka? Karena saya digelitikin, gelilah jadi kebuka. Oke, karena digelitik-gelitik ya, jadi terbuka tangannya. Kalau Bapak yang terbuka? Digelitik juga. Iya. Baik, jadi dua-duanya karena digelitik ya. Karena digelitik makanya kepala tangannya terbuka. Oke, silakan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah maju. Sekarang saya meminta perwakilan Bapak Ibu yang genggaman tangannya tadi tidak terbuka. Silakan maju tuh. Bu Anas, mungkin Bu Anas dengan Bu Ayu. Kemudian Bu Nurul dengan Bu Zulfa. Silakan. Nah, yang tadi genggamannya tidak terbuka, Bu Anas. Boleh, apa alasannya Bu? Genggaman tangannya tidak terbuka? Tadi memang sempat digelitikin, tapi gelitikinnya malam lembut, jadi saya tetap nggak bisa kebuka. Jadi gelitikinnya kurang ya Bu ya. Harusnya lebih geli lagi ya, baru terbuka. Kalau Bu Nurul, kenapa Bu Nurul? Sebenarnya tadi sempat dirayu Bu, suruh dibuka. Cuma saya nggak mau buka. Iya, tadi sempat dirayu-rayu ya. Tapi ada imbalannya nggak dirayu, nanti saya traktir gitu, enggak ya Bu ya? Makanya nggak mau dibuka. Coba tadi Bu Zulfa bilang, kasih uang 100.000 nih. Nanti tapi dibuka, pasti dibuka sama Bu Nurul. Oke, terima kasih Ibu, tepuk tangannya yang meriah. Itu tadi teori kontrol, yang tadi saya sebut teori kontrol. Bagaimana kita memegang kendali kontrol dalam diri. Maksud saya bukan kontrol diri kita, tetapi pada peserta didik. Artinya yang memegang kontrol pada dirinya adalah peserta didik itu sendiri, bukan kita sebagai guru. Kita sebagai guru hanya menuntun kodrat mereka dan mengarahkan mereka supaya memiliki kontrol diri. Baik Bapak Ibu, disiplin positif dan budaya positif itu memiliki nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan yang diharapkan adalah setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama apa Bu? Boleh dibacakan Bu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, keberkenekaan global, bergotong royong dan kreatif. Iya, itu tadi profil pelajar Pancasila. Beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi materi tentang perubahan paradigma belajar dan disiplin positif yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Lusmani dan akan dilanjutkan oleh Ibu Febrida sebagai penyaji materi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian materi pertama oleh Ibu Evi Mariana. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Ibu Febrida. Pada Ibu Febrida saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan kami, yaitu desiminasi atau budaya positif ya. Aku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
juga termasuk motivasi eksternal. Di sini ya seseorang itu melakukan sesuatu itu karena ingin imbalan, ya ingin imbalan. Jadi dia ingin imbalan, ingin pujian, hadiah dari orang lain yang menurut dia itu penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka, ya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini itu saya salah ketik. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya, yaitu yang pertama survival. Apa itu survival? Ada yang tahu? Bertahan diri ya Bu? Iya, bertahan diri atau bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta kasih dan diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Bukan kenangan. Dan salah satu contoh ya, Ibu Ani itu guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Andi, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya. Oke. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, itu adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Lalu jika jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka ini adalah kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Terakhir adalah jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesel karena diambil makanannya. Ini adalah kebutuhan kesenangan. Oke, demikianlah yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Rusmani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian materi yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, Ibu Lusmani, yaitu materinya tentang 5 posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Baik ibu-ibu, sudah capek, sudah jenuh? Sudah. Nah, kalau begitu kita nyanyi dulu ya ibu-ibu. Yo, silakan berdiri Bapak dan Ibu, kita nyanyi dulu. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan di hutan. Gulung-gulung, tangan di gulung. Bulan melekat di padang pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, setiap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat. Dua kamera juga, tiga jari kanan, tiga jari
kasih Bapak Ibu. Kita olahraga sejenak ya. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melakukan gerakan ya, gerakan olahraga. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan tentang 5 posisi kontrol guru. Tapi sebelum saya menyampaikan apa itu 5 posisi kontrol guru, kita buat drama dulu. Ada yang jadi murid dan ada yang jadi guru. Nah, siapa yang ingin jadi murid, Bapak? Siapa yang ingin jadi murid? Satu orang muridnya. Jadi kasusnya itu datang terlambat ke sekolah. Kemudian ada yang jadi guru BK saja Bu Julfa. Yang jadi muridnya Pak Sabda. Di sini saja di sini. Ya boleh dari keluar dulu, datang terlambat ke sekolah. Ya gitu aja ceknya. Dibentak-bentak kok boleh. Marah-marahin aja. Marahin aja. Saling tangan dulu. Kamu dari mana? Terlambatnya kenapa? Macetnya di mana? Bangunnya jam berapa emang? Kok bisa telat? Tadi kesiangan juga. Begadang ya? Iya. Main game? Cocok. Padahal udah mau lulus, tapi bangun siang main game. Padahal kewajiban kalian itu adalah belajar. Nggak lulus dia dulu. Nah, Bapak Ibu yang lain perhatikan, nanti akan ada pertanyaan. Bukan, Bapak Ibu. Oke, sudah? Cukup? Nah, Ibu gurunya tetap sudah selesai, ganti guru sekarang. Tadi guru BK, silakan duduk Ibu guru BK. Sekarang Ibu Anas gurunya. Ibu Anas. Kasusnya adalah Pak Sabda tidak mengumpulkan PR. Pak Sabda lagi. Ganti yang lain. Muridnya Pak siapa? Pak Fajar. Pak Fajar tidak mengumpulkan PR. Tidak mengumpulkan tugas kimia. Iya. Fajar, mana PR-mu? Lupa Bu. Kenapa lupa? Tadi malam asik main game jadi lupa untuk mengerjakan PR. Lupa atau sengaja? Dua-duanya Bu. Bisa dua-duanya. Berarti sengajanya itu yang lebih menonjol. Kenapa sengaja tidak mengerjakan PR? Karena PR-nya susah Bu. Susah. Kamu kan punya kawan ya dari satu kelas untuk diskusi ditanya, punya kawan si Fajar, siapa? Agung, itu bagus kimianya, tuh bisa diajak bicara, dia kan baik, ya. Sering memberitahu, tanyakan sama dia, punya kawan, ya. Besok dikumpul ya, ya. Saya tunggu jam 7 pagi, siap? Ya. Baik, terima kasih Ibu Anas dan Pak Fajar untuk pertanyaan. Nah, jadi ini tadi sudah ada 2 tipe guru, yang satunya guru PK dan yang satunya guru mata pelajaran. Nah, sekarang kita coba lihat dulu apa itu 5 posisi kontrol guru. Nah, menurut Diana Gosen, pendekatan restitusi bisa dilakukan dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, dan yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Lanjut. Nah, sekarang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem, atau penghukum itu sifatnya hanya datang dari gurunya tanpa ada kesepakatan dari siswa itu sendiri. Next. Kata-kata yang kadang diucapkan oleh guru sebagai penghukum, contohnya, patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah, selalu, pasti kamu selalu yang terakhir selesai. Itu contoh-contoh yang biasa diucapkan oleh guru sebagai penghukum. Next.
Nah, kemudian ada yang guru pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Jadi walaupun guru itu bersuara lembut, tapi dia membuat muridnya itu merasa bersalah, merasa rendah diri, atau tidak nyaman walaupun suaranya lembut. Kemudian next. Nah, kata-kata yang sering keluar pada pembuat merasa bersalah, misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah, seperti itu, walaupun dia tidak menggunakan nada keras, lembut, tapi membuat diri murid itu merasa bersalah. Selanjutnya, next. Nah, kemudian ada posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Namun di sisi lainnya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik juga humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, kalau sebagai teman, kata-kata yang diucapkan misalnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Namun ada hal negatif dari guru sebagai teman. Ketika suatu saat guru tersebut tidak membantu murid itu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya, ternyata tidak. Kalau guru sebagai teman. Next. Nah, kemudian ada guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita akan bertanggung jawab perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau pemantau itu bedanya dengan penghukum. Kalau penghukum tadi tidak ada kesepakatan antara guru dengan murid, jadi hanya terjadi sepihak. Tetapi kalau pemantau itu masih ada kesepakatan antara guru dan murid. Seperti misalnya konsekuensinya. Misalnya kalau di sekolah kita itu kan datang terlambat ada poinnya. Nah, itu kan siswa sudah tahu, muridnya sudah tahu bahwa kalau datang terlambat itu pasti ada konsekuensinya, kena poin. Selanjutnya next. Oh, udah ya. Nah, ini kadang pertanyaan yang diucapkan misalnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensi apa? Nah, seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti sebagai perilaku murid. Contohnya kayak di BK itu kan data-datanya lengkap seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi kalau sebagai manajer ini, guru itu mengontrol, hanya membantu tapi bukan menyelesaikan. Membantu murid itu mencari solusinya apa dari permasalahan yang dihadapi. Nah, kata-kata yang sering diucapkan oleh seorang manajer, apa yang kita yakini. Misalnya setelah melanggar keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi menanyakan kepada siswa apakah bersedia memperbaikinya. Nah, itu tadi adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, tadi saya sudah memberikan contoh, sudah 2 contoh ya, Ibu Julpa dengan Pak Sabda dulu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kira-kira yang dilakukan tadi Ibu Julpa dengan Pak Sabda itu berada di posisi kontrol yang mana?
Yo, Ibu, siapa yang bisa membantu? Ibu Darmini bisa? Ya, Yang merasa bersalah tuh, yang membuat merasa bersalah dengan perkataan lembut. ya kata lembut kan. Tadi Bu Julfa itu mengucapkan apa? Dia tidak memarahi Pak Sabda, tapi berkata lembut. Nah, menurut Ibu Darmini bahwa percakapan antara Bu Julfa dengan Pak Sabda tadi itu adalah pembuat merasa bersalah. Gimana pendapat ibu-ibu yang lain? Ada yang ingin berpendapat lain? Ibu Herlin? Sama. Ibu Nurul? Sama juga. Ya baik. Karena tadi Bu Julfa itu tidak memarahi ya, dan suaranya sangat lembut, tapi membuat Pak Sabda merasa bersalah. Jadi posisi kontrolnya adalah membuat merasa bersalah. Nah, kemudian yang tadi diperagakan oleh Bu Anas dengan Pak Fajar, itu kira-kira posisi kontrol yang mana? Coba saya minta tolong kepada Pak Sabda untuk memberikan komentarnya. Permasalahannya tadi adalah tidak mengerjakan PR. Menurut saya yang manajer sih Bu. Soalnya Manajer, dia, coba tampilkan manajer. Iya. soalnya dia bicara seperti teman sendiri. Iya. Oh, bicara seperti teman. Iya, diskusi. Diskusi. Baik, terima kasih Pak Sabda. Sama-sama. Ada yang ingin berpendapat lain? Ibu, Bapak, atau Bu Ana sendiri yang melakukan drama ingin berpendapat? Ya, terima kasih Bu Lus. Menurut saya juga ya manajer seperti teman, terus diajak bagaimana solusinya agar anak tersebut bisa mengerjakan PR itu dengan berdiskusi dengan kawan yang belum bisa. Dan ada perjanjian besok bisa dikumpul bisa. Ya, baik, terima kasih Bu Anas. Terima kasih juga kepada Pak Pak Fajar. Betul sekali ya, bahwa contoh yang tadi disampaikan oleh Ibu Anas dan Pak Fajar itu berada pada posisi manajer. Karena seorang guru di situ tidak memarahi, tapi memberikan solusi. Terus mencari apa penyebab permasalahannya. Nah, penyebabnya tadi adalah bermain game dan diberikan penyelesaian supaya tidak selalu bermain game kan. Diberikan solusi untuk belajar dengan teman sejawat. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini contoh-contoh posisi kalimat yang diucapkan pada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, misalnya hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini kan berarti sifatnya sebagai penghukum. Artinya murid itu hukuman itu tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Itu hanya keinginan guru, ingin menghukum, hormat selama 1 jam. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu membuat murid merasa bersalah walaupun itu kalimatnya lembut. Next. Nah, kemudian ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, itu posisinya sebagai teman. Kemudian ada lagi, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, itu posisinya sebagai pemantau. Nah, yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu sebagai manajer. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol guru, kira-kira manakah posisi kontrol guru yang terbaik? Sebagai manajer, karena memberikan solusi. Nah, sekarang ini saya ada contoh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Bukan. Membuat merasa bersalah. Saya merasa kecewa sekali dengan kamu.
tapi itu membuat murid merasa bersalah. Next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini apa? Kira-kira. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah. Kalau ini agak penekanan kata-katanya. Hukuman. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah lakukan demi ibu ya. Sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa tadi? Tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, jadi ada konsekuensinya. Jika dia tidak mengerjakan tugas, maka dia tidak mendapatkan nilai. Nah, itu sudah 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Next. Nah, kalau keyakinan kelas ini, jadi setiap tahun ajaran baru itu sebaiknya kita membuat keyakinan kelas antara guru dengan murid. Jadi keyakinan kelas antara kelas yang satu dengan yang lain atau guru yang satu dengan yang lain itu bisa saja berbeda, tergantung kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas ini kita turunkan dari peraturan kelas. Tapi kenapa tidak disebut dengan peraturan kelas, tapi disebutnya adalah keyakinan kelas? Nah, jadi sebelumnya siswa dalam satu kelas itu diminta untuk membuat apa yang mereka inginkan dalam kelasnya. Misalnya pelajaran kimia. Nah, inginnya seperti apa pembelajaran di kelas itu untuk mata pelajaran kimia? Silakan Bapak Ibu suruh siswanya menulis satu-satu menggunakan sticky note. Nah, seperti ini ada contoh sticky note-nya. Kemudian dari sekian anak pasti ada yang menuliskan kata-kata yang sama atau peraturan yang sama. Kemudian itu kita pilih. Boleh ke videonya aja. Nah, seperti ini yang sudah saya lakukan itu murid menuliskan dulu apa yang mereka inginkan dalam kelas itu. Kemudian kita pilih, kita kelompokkan. Dari hasil pengelompokan itu baru kemudian kita ambil satu. Nah, setelah itu kan pasti ada kata-katanya yang maknanya negatif. Jadi kalau keyakinan kelas itu maknanya harus positif. Contohnya, misalnya dalam kelas tadi ada yang mengatakan dilarang membuang sampah. Nah, itu diganti kata-katanya menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi ya contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Ibu Devi bisa memberikan contoh? Kata-kata yang dari negatif. Kayak tadi, buanglah, dilarang membuang sampah. Jangan datang terlambat, tepat waktu. Nah, Jangan datang terlambat. Jangan datang terlambat. Kemudian dirubah menjadi makna positif jadi apa? Datang tepat waktu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita kelompokkan. Ini sudah dikelompokkan 5. Setelah kita kelompokkan, kita akan ketemu keyakinan kelas. Misalnya disiplin. Disiplin ini banyak dari segi apa? Misalnya disiplin datang ke sekolah, tidak terlambat, itu adalah termasuk disiplin. Disiplin mengumpulkan tugas, itu juga disiplin. Namun kata-kata untuk keyakinan kelas itu tidak perlu panjang-panjang supaya mudah diingat. Jadi cukup kita buat yang singkat saja, kayak disiplin, kemudian tanggung jawab. Nah, mengerjakan PR dengan tepat waktu, membersihkan kelas itu adalah tanggung jawab. Kemudian saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Nah, itu adalah bagian dari keyakinan kelas setelah kita seleksi dari apa yang anak-anak inginkan. Jadi salah satu budaya ini juga termasuk salah satu penerapan dari budaya positif. Kalau sekarang mungkin kita belum menerapkan, mungkin di awal tahun ajaran baru kita bisa menerapkan. Kalau sebelumnya kan kita pasti membuat yang namanya apa?
belajar sekarang menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas antara guru yang satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda. Kemudian kalau misalnya sama-sama nih, kayak Bu Herlin ngajar di 10.1 sampai 10.5 ya. Keyakinan kelas Bu Herlin itu bisa saja berbeda. 10.1 dengan 10.2 berbeda, 3, 4 berbeda, tergantung apa yang diinginkan oleh siswa di kelas itu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu keyakinan kelasnya. Restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada tahapnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kayak contoh tadi yang diperagakan oleh Bu Julfa dengan Pak Sabda, kemudian Bu Anas dengan Pak Fajar, itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas ini kita bertanya dulu seperti Bu Anas tadi, menanyakan kepada Pak Fajar, kenapa Pak Fajar tidak mengerjakan PR? Karena Pak Fajar bermain game. Nah, kemudian Bu Julfa juga bertanya, kenapa Pak Sabda datang terlambat ke sekolah? Itu juga karena Pak Sabda tidurnya terlalu malam, bangun kesiangan. Nah, itu penyebabnya. Kemudian diberikan solusi. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu lagi, malamnya tidak boleh bermain game dan tidak boleh bangun kesiangan. Itu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini kita berikan kayak misalnya tadi tidak mengerjakan PR, ya Ibu tidak menyalahkan kamu tidak mengerjakan PR karena kamu kesulitan. Penyebabnya tadi karena materinya sulit. Tetapi apakah yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas? Karena kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelasnya adalah tadi disiplin dan tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab itu salah satunya adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian selanjutnya next, diberikan solusinya. Nah, ini salah satu contoh yang sudah saya buat. Ini contoh bukan yang datang terlambat yang ini. Sebenarnya bukan datang terlambat, tapi ini belakang masalahnya. Apa-apa. Ini salah satu contoh video yang saya buat. Ini asik, mengumpulkan tugasnya tidak tepat waktu karena dia mempersiapkan lomba yang lain. Dalam hal ini tidak sepenuhnya merasa bersalah, tetapi dia sudah melanggar keyakinan kelas dengan tidak mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Nah, itu Bapak Ibu contohnya. Kemudian penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Baik, demikian tadi penyampaian materi dari saya tentang 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, demikianlah cara kegiatan kami hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif kami CGP Angkatan 9 SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai.
kita mulai pembelajaran kimia, jadi kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu kita mulai dari peraturan kelas. Jadi masing-masing kalian nanti akan menuliskan peraturan seperti apa yang kalian inginkan yang ada di kelas ini. Kemudian kita akan merubah dari peraturan kelas, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita akan menyepakati semua ya. Jadi yang sudah kita buat maka harus kita laksanakan. Oke, setuju? Nah, kemudian ini mau bagikan ya kertasnya masing-masing satu. Kalian silakan kalian tuliskan ingin seperti apa kelasnya. Menulis silakan tempelkan di peraturan kelas. Satu ada satu. Jadi yang kalian inginkan apa? Satu saja. Tulis aja. Iya, kelas selesai. Nama dan peraturan. Nah, yang sudah selesai silakan tempelkan di peraturan kelas. Tempelkan paling atas. Sudah semua, sekarang Ibu minta bantuan 2 orang, 1 putra, 1 putri untuk menyeleksi. Ya, silakan. Nah, coba sekarang kamu pilih kira-kira yang kata-katanya sama, dikumpulkan dulu. Yang kata-katanya sama. Dibaca yang kata-katanya sama. Apa itu coba? Kalimatnya apa? Tidak mengejek teman. Kita taruh dulu di sini ya. Yang kira-kira sama. Siapa? Nah, tapi berarti di sini. Kita kumpulkan dulu jadi 1. Nah, kemudian ini apa, dilarang mengganggu teman berisik pada saat ini mirip ya. Terus pada saat pembelajaran siswa dilarang berisik sama ini. Kita taruh di sini. Apa itu? Tidak mencoret meja. Kalau yang atas ini tidak mengejek teman, tidak membuang sampah, berarti tidak mencoret meja, ini tidak membuang sampah, tentang kebersihan ya. Ini tentang kebersihan. Nah, ya. Ini termasuk kebersihan nggak? Apa? Menempatkan sepatu di rak. Apa itu? Menempatkan sepatu di rak. Menempatkan sepatu di rak. Berarti itu masuk termasuk dalam Ini bu, kelas. kebersihan kelas. Ya, ini tentang kebersihan. Ini kebersihan nih. Jangan tidur kaki. Jangan. Tadi peraturan kelas yang kalian buat ya sudah dikelompokkan oleh teman kalian tadi menjadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu juga tentang kebersihan. Jadi keyakinan kelas kalian yang pertama adalah kebersihan. Nah, coba
sekarang satu orang maju lagi menuliskan. Kemudian ditempelkan di tempat keyakinan kelas. Ya, silakan maju. Siapa yang ingin? Nah, setelah ditulis dulu, setelah disimpulkan yang hijau-hijau ini kebersihan ya. Nah, di sini keyakinan kelasnya. Nah, itu yang pertama. Nomor 2 ya, silakan. Yang ketiga tadi apa? Tanggung jawab. Kemudian kita lihat ada apa lagi? Mengumpulkan tugas tepat waktu, ya ini juga bisa masuk dalam disiplin. Kemudian hormati, kemudian apa nih? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Perkenalkan, nama saya Indrika Dinda Pamungkas dari kelas 10 E6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Perkenalkan, saya Geni Siti Rahma dari kelas 10 E6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Saya Irfan Setiawan dari kelas 10 E6. Kalau aku sangat bersemangat. Kalau aku sangat senang. Saya sangat berantusias karena untuk kebaikan kelas juga. Menurut aku itu sangat penting. Menurut saya sangat penting. Menurut saya sangat penting.